Lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, Iya. dan itu buktinya apa di Jakarta? Iya. Di Jakarta, saya lagi-lagi pakai rekam jejak nih. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2 C, change and continuity. Oke. Tidak bisa hanya 1 C, Iya. hanya change saja atau hanya continuity saja. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, Ya. lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang di bawah. Selalu 4 itu. Pak Anies, bagaimana Bapak melihat kerja keras luar biasa di Jakarta? Apa lagi ya? Oke, jika Pak Anies jadi presiden, apakah Pak Anies menggunakan relawan dan buzzer untuk menghadang sekaligus menyerang pengkritik Bapak? Saya baca-baca dulu ya, gitu. Kemudian, Assalamualaikum Pak Anies, jika udah jadi presiden nanti sayangi kami umat Islam ya. Bung RH nggak fokus, memang saya nggak fokus soalnya. Saya mau fokus. Jadi saya memang kalau kita mau fokus kita bisa berdua saja nanti ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena saya ingin memberikan kesempatan sih kepada. Itu saya jawab aja yang tadi itu, ya, yang soal apa buzzer, soal itu relawan. Ya. Oke, saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak aja. I see. Oke, rekam jejak. Kan jawab besok itu belum tentu. Ya. Yang sudah saja. Jadi apakah selama saya bertugas menggunakan buzzer, apakah menggunakan pasukan berbayar untuk bertempur di sosial media? Enggak. Boleh dicek. Jakarta ini kelihatannya kotanya besar, tapi sesungguhnya kecil. Siapa saja mengetahui yang dikerjakan orang lain, tahulah di sini. Apalagi era media sosial seperti ini ya. Dan semuanya bercerita. Kami menghormati pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, lengkap. Itu sebetulnya ya, Ref, itu cara menghormati audiens, Ref. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap, dengan baik, itu kita menghormati pendengar kita kok. Kita menghormati audiens. Tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi mesin pencetak fakta-fakta yang tidak benar, itu merendahkan audiens kita. Nah, bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya dan kita sampaikan apa adanya. Buat saya sampaikan berkali-kali ini, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti, dan yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti lagu tadi tuh, pemimpin kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mau dikatakan apapun hari ini di sosial media, 2-3 minggu lagi bisa lewat kok. Di sosial media itu bisa dipuji, dan bisa berubah langsung ya. Bisa dipuji setinggi langit sekarang, besok bisa dicaci maki luar biasa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap. Mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap. Jadi saya tidak menggunakan kemarin, otomatis bisa diprediksi besok juga nggak pakai, gitu kira-kira. Oke. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap nih.
Om RH, tolong tanya pakai K lagi dia ke Pak Anies. Aniesnya nggak pakai I, nggak pakai E, Anies ya kan. Apabila terpilih jadi next Presiden RI, apakah proyek-proyek mubazir yang menghamburkan uang negara seperti KA cepat, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan IKN akan dilanjutkan? Nah, ini bola panas juga ini. Tapi bener loh ini ditanya nih. Ya, silakan. Ya, gini, di dalam satu pemerintahan ya. Itu saya sambil baca lihat-lihat ini ya. Boleh. Dan saya bukan tidak memperhatikan, saya pasti saya perhatikan. Tapi saya sambil lihat-lihat ini. Memang you're good multitasking. Jadi gini, Rev. Ini ya. Kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi. Di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres. Sebetulnya apa sih fungsinya ini? Pemilihan umum tiap 5 tahun itu. Sebenarnya gini, Rev, kalau dibuat analogi ya, Rev ya. Kita ini berangkat dari titik nol menuju tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ. Dan itu yang sering saya ulang-ulang. Ya, itu kan ke sana. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum kan gitu. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke? Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan pecinta alam itu. Mendaki. Ya pendakian, cross country lewat itu. Kita setiap 1 kilometer kita berhenti sebentar. Kalibrasi. Menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng nih. Kemudian arah itu diperbaiki. Dilempangkan 5 tahun kita kalibrasi lagi. 5 tahun kita kalibrasi lagi. Dan ketika 5 tahun itu, yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua, etapa ketiga. Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024. Itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Kan cita-citanya itu. Jadi ketika setiap etapa selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, ada hal yang harus dikoreksi, lalu ada hal yang harus dihentikan, dan ada hal baru yang dibawa. Selalu 4 itu. Jadi kalau IKN tadi yang diapakan? Saya termasuk Refli ini kita kerjakan di Jakarta itu. Termasuk ketika kita mulai bertugas, lihat apa yang kemarin sudah dilakukan. Lalu dikaji mana yang harus dikerjakan, mana harus dikoreksi, mana harus ditambahkan, mana yang tidak perlu diteruskan lagi. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk warga Indonesia. Kan gitu ya, Ref? Nah, saya sederhana hari ini sih, lihat aja selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakan. Selama ada peraturan perundangannya. Jadi tidak bisa kita selera kita gitu. Tidak saja. Nah, keputusan itu harus dihormati. Jadi ketika kita adapun nanti konstelasi politik berubah, lain persoalan. Makanya kalau ditanya sekarang, dan itu buktinya apa di Jakarta? Di Jakarta, saya lagi pakai rekam jejak nih. Rekam jejaknya itu bukan asal ganti orang, bukan asal berhentikan program, tidak. Dan yang namanya di pemerintahan itu selalu ada 2 C. Change and continuity. Tidak bisa hanya 1 C, hanya change saja atau hanya continuity saja. Luar biasa ya. Pokoknya paham lah ya. Kira-kira artinya ya nantilah IKN nanti kita dievaluasi lagi apakah akan change apa continuity. Kira-kira begitulah ya. Apapun kan nggak ada yang tidak bisa diubah ya di dunia ini kan.
hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasa-Mu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahtera-Mu, tak ada penyelamat, maka adillah Kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasa-Mu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasa-Mu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.